Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertatap muka ya. Bertatap muka, bertemu suara ya. Untuk acara kita yaitu sharing fisika ya, atau kita sebut saja service ya. Nah, dalam hal ini mohon maaf ya, bukannya saya memiliki pengetahuan yang lebih ya, tetapi dalam hal ini saya memiliki channel YouTube itu pertama sebagai catatan ya, sebagai catatan apa-apa yang sudah saya lakukan ya. Nah, sehingga saya sendiri bisa menyimak ya, dengan cara mendengarkan saja ataupun sambil melihat untuk ya mengulang hal-hal yang sudah kita lupa itu. Nah, yang keduanya mudah-mudahan merupakan amal ya bagi kita itu ya, yaitu amal itu kan mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu adalah hal yang wajib ya, dan uniknya mencari ilmu itu wajib ya sesuai dengan pilihan kita ya, itu ya. Jadi kita yang misalkan dalam hal ini berkecimpung dalam bidang eksak ataupun fisika ya, maka yang kita lakukan adalah wajib bagi kita. Artinya kalau kita tidak melakukan maka menjadi dosa ya. Artinya kewajiban mencari ilmu ini adalah benar-benar wajib ya, tapi sifatnya adalah pilihan ya, sesuai dengan kemampuan ya. Nah, seandainya misalkan ya, bukan seandainya ya, bidang kedokteran misalkan itu adalah bidang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, maka kita yang tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran tentu saja tidak menjadi dosa karena dengan tidak mempelajari kedokteran. Kenapa ya? Karena sekali lagi ilmu itu adalah pilihan ya. Ilmu itu wajib tapi pilihan. Nah, cuman seandainya kita sudah memilih ya, ataupun sudah dipilihkan ya, maksudnya dipilihkan itu mungkin saja ya oleh pekerjaan kita gitu ya, kita diangkat ya, walaupun mungkin ada yang pengen jadi guru atau jadi apa ya, kemudian diangkat jadi guru atau diangkat jadi penyuluh dan sebagainya, mungkin saja bukan kemauan ya, tapi sesuatu yang diperuntukkan kepada kita. Nah, kalau itu adalah menjadi kewajiban ya, seandainya kita tidak melaksanakannya maka kita akan ya menuai dosa gitu ya. Nah, sekali lagi untuk ini ya, untuk sharing ini mohon maaf ya, bukan saya sekali lagi memiliki pengetahuan yang belum berlebih, cuman kita pingin ya, pertama punya catatan sendiri gitu kan, yang kedua mudah-mudahan bisa membantu bagi yang membutuhkan atau yang sama hobinya gitu ya. Nah ya, awal mulanya ya saya peruntukan pada siswa-siswa saya ya, tetapi pada akhirnya saya istilahnya saya luncurkan ke publik juga, mudah-mudahan akan lebih banyak lagi manfaat ya. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, baiklah kita langsung ke fokus ya, ke tema kita yaitu cara mudah memahami dan menyelesaikan soal fisika ya. Nah, maksudnya begini ya. Nah, kita ada ya, kita bicara dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita tahu bahwa fisika ini merupakan momok ya, yang menakutkan gitu ya. Nah, ini bahasa Indonesia, mungkin ada yang asing juga ya, atau ada yang ngeri-ngeri gitu mendengar kata ini ya. Ya, momok itu maksudnya memang ya ditulisnya ya dalam tanda kutip lah ya, orang Sunda kemungkinan kurang kurang nyaman dengan kata ini ya, tapi bagi orang timur ya, Jawa, mungkin ini sudah biasa ya. Maksudnya adalah ya semacam hantu gitu ya,
fisika ini semacam hantu yang menakutkan, yang selalu ya pada umumnya dijauhi oleh orang-orang, oleh para pelajar ya khususnya. Nah, maka dalam hal ini saya ingin membuka ya, ingin menjelaskan bahwa sebenarnya fisika ini sangatlah baik gitu ya, sangatlah membantu dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ya video ini tentu saja adalah sharing tentang tipe-tipe soal ya. Nah, berdasarkan tingkat kesulitan soal serta cara mudah dan trik penyelesaiannya itu. Nah, kita mulai ya. Pertama ini tambahannya dulu ya, sebagai unsur-unsur dalam soal yang rumit ini ya, karena orang pada umumnya menganggap fisika ini rumit ya. Nah, tentu saja tidak semua soal fisika rumit ya. Ini khusus bagi yang rumit ya. Nah, tentu saja kalau soal fisika yang mudah mungkin disenangi juga ya. Cuman tidak semuanya mudah, juga tidak semuanya rumit. Nah, kita lanjut ya. Unsurnya adalah pertama adalah persamaan umum ya, disebut dengan disingkat PU ya untuk khusus kita ya. Nah, atau disebutnya persamaan kontekstual. Maksudnya adalah persamaan yang secara kontekstual ya, yang secara konsep itu melekat pada suatu keadaan tertentu ya. Contohnya misalkan ya konteksnya adalah gerak lurus beraturan ya, atau GLB, maka bersamanya cuma satu ya, S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh ya, itu disebut persamaan umum ya. Dalam GLBB tentu saja ada 3 kan ya, diantaranya VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua unsurnya adalah persamaan kondisi, atau kita singkat PK ya dari soal itu. Persamaan kondisi maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa dalam suatu soal itu tentu saja ada beberapa kondisi ya. Nah, pertama jumlahnya, kedua jenisnya ya. Misalkan dari jumlahnya ya, misalkan ada yang 1, ada yang 2 kondisi. Contoh yang 1 kondisi ya, itu soal yang mudah biasa. Misalkan ya diketahui kecepatannya dan waktunya, ditanyakan jaraknya, itu kan 1 alur ya. Kemudian yang 2 alur, misalkan kalau dalam gerak lurus ya, atau ya GLB dan GLBB ya. Misalkan mobil A gerakannya GLB ya, kecepatannya VA misalkan 20 meter per sekon. Nah, kemudian mobil B gerakannya GLBB ya, dari keadaan diam dengan percepatan tetap ya, misalkan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, itu berbarengan ya. Kalau mobil A dari keadaan bergerak tapi kecepatannya tetap, mobil B bergerak dari diam dengan percepatan tetap, percepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tentu saja suatu saat mobil A ini bisa disusul oleh mobil B. Kenapa? Karena mobil B kecepatannya terus naik, sedangkan mobil A tetap kecepatannya. Itu ya. Nah, nanti tergantung soal ya. Biasanya kondisi itu tergantung apa yang ditanyakan dalam soal. Kalau yang diinginkan misalkan kapan mobil B ya, yang asalnya dari diam dia bergerak sedikit demi sedikit ya. Nah, sedangkan mobil A sudah cepat terus ya dari awal gitu kan, cuman kecepatannya tetap. Ya, kapan mobil B bisa menyusul mobil A? Nah, itu persamaan kondisinya. Jadi kata menyusul. Nah, menyusul ini berarti apanya yang sama ya. Ya, kecepatan sama belum tentu menyusul ya. Nah, yang menyusul yang jelas itu adalah jarak sama. Jadi kalau jarak tempuhnya, karena bergerak bersamaan ya, bergerak bersamaan searah itu, jadi mobil B kan kecepatannya tinggi terus ya, mobil A itu tinggi terus 20 meter per detik, sedangkan mobil B dari keadaan diam terus bertambah kecepatannya ya. Suatu saat kan bisa melampaui kecepatan mobil A ya, jadi suatu saat mobil B bisa menyusul mobil A ya. Berarti kapan mobil B menyusul A itu persamaan kondisi, yaitu